Di sana dorang panggil saya sebagai pendeta, dokter, bahkan sebagai bidan juga. Karena saya juga pernah bantu melahirkan. Sebentar. Ini yang terakhir penting ini. Bagaimana Pak Pendeta membantu melahirkan? Jadi saya berdoa, saya kasih tapi saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya tidak mengerti kesehatan, tetapi saya minta Tuhan untuk kakak Yakoba ini dia lahir dengan kondisi yang baik. Dengan puji Tuhan, saya dengan mama Yohana itu, saya bantu. Jadi saya cuma hitung tarik. Jadi saya bilang tahan. Apanya yang ditarik? Maksudnya ini dorong Bapak. Oh dorong Iya. gitu ya. Iya. Dapat ilmu dari mana Pak Pendeta? Punya ilmu dorong. Bapak, saya mungkin dapat dari belajar otodidak, biasa nonton di YouTube. Oke. Ini pendeta kreatif itu nonton di YouTube bagaimana menolong ibu melahirkan. Saya tidak yakin yang ada di sini bisa melakukan itu. Saya tidak membayangkan juga kondisinya, tapi beliau luar biasa. Iya, Luar biasa. Bapak. Jadi Iya. Bapak, dari kemarin ada harapan besar dari masyarakat Apa harapan yang mau Kanu, disampaikan? Barkari. Mereka minta anak pendeta tolong sampaikan ke Bapak Ganjar untuk kalau bisa buatkan kami rumah kesehatan supaya kita orang sakit jangan kita orang lari ke Kondo atau ke Rawa Biru lagi. Tetapi ketika kita orang punya rumah pustu, rumah kesehatan, suara kita orang bisa langsung berobat di tempat Bapak. Tepuk tangan dong. Semua tercatat, semua terdengarkan. Ada prioritas yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan kita akan bisa mengerjakan. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa bantu. Karena ini kebutuhan dia. Tidak usah menunggu pilihan, tidak usah menunggu siapapun. Ada Bawaslu nggak ya di sini? Biasanya ada pengawas pemilu. Ada nggak? Ada Bawaslu. Boleh datang ke sini kakak? Ya, ini soal cerita kemanusiaan. Umpama kemudian saya mencarikan orang-orang yang bisa membantu untuk membuatkan pustu di kampung Pak Pendeta Leo ini, apakah itu money politik? Mungkin bisa diulang Pak. Beliau sekarang membutuhkan dibangun gedung atau bangunan untuk kesehatan, begitu kah? Ya. Kalau saya mencarikan dukungan dari orang-orang agar kemudian di kampung ini nanti dibangun rumah kesehatan, apakah itu termasuk money politik? Sebentar, saya mau jawab Bapak, tapi ada yang sudah menjawab ini. Jadi apa jawaban kakak? Sabar Pak, saya belum menjawab. Ini Bapak minta jawaban, kalau begini saya grogi Pak mau jawab. Tenang. Kalau begitu saya tidak tengok. Mas Ganjar, tadi saya sangat tersentuh dengan tayangan video di mana ada seorang pendeta yang tadi kita sama-sama saksikan. Kebetulan pendetanya tadi saya makanya ngobrol-ngobrol belakang ada. Oh, Boleh diajak ngobrol? boleh banget. Kita panggil pendeta Leonard. Di mana pendeta? Ini dia. Waduh. Ini yang di TV berarti ya? TV. Siapa namanya? Nama lengkap saya Pendeta Leonard Batfeni, Bapak. Panggilannya? Leo. Leo. Iya. Tadi saya lihat Pak Pendeta Leo mengumpulkan obat-obatan, Iya, Bapak. lalu menolong warga. Memang dulu sekolahnya, Saya dulu sekolahnya pendeta. waktu sekolah pendeta ada pendidikan Tidak ada, kesehatan? Bapak. Tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi kenapa sejarahnya Pak Leo bisa membantu masyarakat mencari obat? Bagaimana sejarahnya? Iya. Sebelumnya Bapak, kalau kita berbicara tentang Papua ini, kita orang di pendeta-pendeta di lapangan, di kampung menuntut kita orang. Bukan hanya seperti tadi di video, kita bukan hanya berbicara untuk berkhotbah, tetapi ya. bagaimana masa saya mulai siap saudara-saudara. Dorang, apalagi kita orang dengan tadi Bapak lihat di video itu akses jalan sangat sulit. Jadi mau dan tidak mau saya juga tidak punya pemahaman yang baik tentang kesehatan, tetapi bagaimana saya bisa membangun relasi dengan pihak kesehatan yang ada, itu yang sangat jauh menolong mereka. Hebat. Membangun relasi. Iya. Bagaimana cara membangun relasi sehingga Pak Pendeta Leo akhirnya bisa mendapatkan obatan dan tahu cara mengobati masyarakat? Awal mulanya ceritanya di Korkari ini, Bapak izin saya cerita bahwa Korkari ini mungkin orang Merauke banyak belum kenal. Mungkin di satu sisi saya
bertemu Bapak, saya memperkenalkan supaya orang Merauke tahu bahwa memang Korkari orang belum banyak kenal karena Korkari ini merupakan kampung kondo RT 3 dari kampung kondo itu sendiri. Kampung Dan kondo. Korkari ini merupakan batas negara, berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Bapak. Perbatasan. Iya, 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 iya. Jadi awal mulanya ketika saya melakukan melakukan tindakan medis ini karena saya punya masyarakat atau jemaat yang sakit. Itu dengan kita tahu bahwa akses yang susah, mereka tidak punya pemahaman yang baik tentang dunia obat-obatan karena mereka ketika jatuh sakit mereka cuma dengan pemahaman berobat alam saja yang ada. Dan sampai kemarin makanya di video saya sedih karena akhirnya meninggal. Hati saya tergugah di satu sisi dan itu saya berdoa dan saya bergumul Tuhan, apakah Tuhan utus saya datang untuk sekedar memberitakan firman untuk tetapi harus melihat mereka ini, Bapak. Dan izin Bapak, saya di sana bukan hanya untuk kesehatan saya, tapi saya sudah bangun PAUD, sekolah untuk masyarakat di Korkari, Bapak. Jadi di sana dorang panggil saya sebagai pendeta, dokter, bahkan sebagai bidan juga, karena saya juga pernah bantu melahirkan. Sebentar. Ini yang terakhir penting ini. Bagaimana Pak Pendeta membantu melahirkan? Jadi Bapak saya cerita sedikit, pada saat itu Korkari ini mengenal dua musim. Kami musim banjir dengan musim panas. Ketika beberapa tahun kemarin itu musim banjir, ada kakak perempuan nama kakak Yakoba. Dia dari kampung kondo, dia sudah hamil besar. Mungkin karena vonis bidan, dia sudah lewat tanggal untuk melahirkan. Jadi dengan perahu dari kondo, kebetulan saya ada bevak di Kalembar. Karena musim banjir saya dengan masyarakat kita berburu, Bapak. Untuk kita punya kelangsungan hidup. Dengan suaminya, Arnold, mereka datang. Itu saya sudah jam 8 malam di bevak. Jam 8, datang bilang kakak pendeta, datang dulu. Tolong lihat kakak Yakoba dia mau melahirkan. Ya sudah, mereka panggil saya juga dengan tidak punya keahlian untuk kasih melahirkan. Ya sudah, saya pergi di bevak, Bapak. Pergi bevak berdoa air. Jadi dengan ada mama biang, biasa dorang di sana bilang mama yang bantu-bantu melahirkan. Jadi saya berdoa air, saya kasih tapi saya berdoa, saya bilang Tuhan saya tidak mengerti kesehatan, tetapi saya minta Tuhan untuk kakak Yakoba ini dia lahir dengan kondisi yang baik. Dengan puji Tuhan, saya dengan mama Yohana itu saya bantu. Jadi saya cuma hitung tarik. Jadi saya bilang tahan. Apanya yang ditarik? Maksudnya ini dorong, Bapak. Oh, dorong Iya. gitu ya. Iya. Dapat ilmu dari mana Pak Pendeta? Punya ilmu dorong. Bapak, saya mungkin dapat dari belajar otodidak, biasa nonton di YouTube. Oke. Ini pendeta kreatif itu nonton di YouTube bagaimana menolong ibu melahirkan. Saya tidak yakin yang ada di sini bisa melakukan itu. Saya tidak membayangkan juga kondisinya, tapi beliau luar biasa. Iya, Bapak. Jadi Bapak, dari kemarin ada harapan besar dari masyarakat Apa harapan yang mau disampaikan? Barkari. Mereka minta anak pendeta tolong sampaikan ke Bapak Ganjar untuk kalau bisa buatkan kami rumah kesehatan supaya kita orang sakit jangan kita orang lari ke kondo atau ke rawa biru lagi. Tetapi ketika kita orang punya rumah pustu, rumah kesehatan, suara kita bisa langsung berobat di tempat Bapak. Tepuk tangan dong. Ada Bawaslu nggak ya di sini? Biasanya ada pengawas pemilu. Ada nggak? Ada Bawaslu. Boleh datang ke sini kakak? Ya. Ini cara satset saya, tapi saya harus konsultasi biar tidak salah. Betul. Betul ya Betul. Pak Badi ya? Setuju. Ya. Jadi kalau ketemu pemerintah, tolong buatkan apa namanya? Pustu Bapak. Pustu. Dengan tolong buka akses jalan Bapak. Akses jalan. Iya. Jadi prioritasnya kalau ada pustu. Kalau ada akses jalan sudah dibuka, saya percaya yakin bahwa medis atau guru pasti perkembangan dari Tapi itu. sekarang pustunya belum ada ya? Tidak ada Bapak. Tidak ada sama sekali. Terus tadi yang di gedung itu di tempatnya siapa? Itu saya yang bangun Bapak dengan anggaran 15 juta. Wow. Kakak, kita mau konsultasi kakak, biar tidak keliru kakak ya. Boleh ya kakak? Aduh, namanya siapa? Isayas Balagaise. Bung Isayas. Ini soal cerita kemanusiaan. Umpama kemudian saya mencarikan orang-orang yang bisa membantu untuk membuatkan pustu di kampung Pak Pendeta Leo ini, apakah itu money politik?
Mungkin bisa diulang Pak. Beliau sekarang membutuhkan dibangun gedung atau bangunan untuk kesehatan, begitu kah? Ya. Kalau saya mencarikan dukungan dari orang-orang agar kemudian di kampung ini nanti dibangun rumah kesehatan, apakah itu termasuk money politik? Sebentar, saya mau jawab Bapak, tapi ada yang sudah menjawab ini. Jadi apa jawaban kakak? Jadi apa jawab kakak? Kalau Tidak kah? jawaban kita Atau iya? Atau tidak? Iya, tidak. selagi Iya, tidak. sabar Pak, saya belum menjawab. Ini Bapak minta jawaban, kalau begini saya grogi Pak mau jawab. Tenang, tenang. Kalau begitu saya tidak tengok. Iya. Selagi tidak merugikan pihak yang lain, kita melihat bahwa itu sah-sah saja. Terima kasih. Terima kasih atas tugasnya. Sehat selalu. Bolehlah, bolehlah. Mas Ferdi, Siap Pak. sekaligus pendidikan politik untuk masyarakat. Kami punya banyak teman sekali yang punya perhatian seperti ini. Pendeta Leo sudah menjalani. Beliau butuh cepat. Warga butuh cepat. Mereka tidak bisa menunggu siapa calon presiden yang akan terpilih tahun depan. Yang dibutuhkan adalah rumah kesehatan. Kami tidak akan berjanji dan tidak akan menjanjikan. Saya khawatir maka saya konsultasi dengan Bawaslu agar tidak menjadi kekeliruan. Tapi percayalah, kami akan mengkomunikasikan agar nantinya ada tangan-tangan baik, ada nilai kemanusiaan, nilai gotong royong, dan mudah-mudahan akan segera ada yang menghubungi Pak Pendeta. Ya. Tes, saya izin kasih tahu Bapak, Korkari ini kita tahu bahwa batas negara. Kita di kampung sana tidak ada signal, tidak ada lampu, kita air bersih juga tidak ada Bapak. Saya angkat air bersih itu 2-3 kilo sampai 4 kilo. 2-3. Itu mungkin saya bicara masyarakat, maksudnya saya cuma mau menyampaikan apresiasi masyarakat punya kisahan untuk mungkin Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semua tercatat, semua terdengarkan. Ada prioritas yang bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan kita akan bisa mengerjakan. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa bantu. Karena ini kebutuhan dia. Tidak usah menunggu pilihan, tidak usah menunggu siapapun. Tapi semangat gotong royong mesti kita wujudkan. Karena kesehatan tidak bisa ditunda. Makasih Pak Pendeta, Anda luar biasa. Terima kasih Bapak. Ya. Bapak saya mau undang Bapak menyanyi satu lagu dulu. Ah, ini lagi. Karena Papua. Tadi tidak bisa menyanyi, sekarang mau nyanyi. Pak Pendeta Leo, apakah mau duet? Kakak Yunus? Supaya Bapak kembali ke Jakarta, Bapak ya, jangan lupa saya tuh. Oke, saya akan minta nomor telepon Pak Pendeta kalau diizinkan. Siap Bapak saya, terima kasih. Silakan nyanyi. Mas Ganjar ini paket lengkap. Bantu melahirkan bisa, pendeta juga, nyanyi. Masih ada menikahkan orang juga bisa ya. Nanti bantu-bantu ojek bisa. Masa bisa kan Pak Pendeta? Bisa. Masa bisa, udah. Mas Luar Ferdi mau biasa. minta apa lagi? Semuanya serba Oke. ada. Kita berikan tepuk tangan untuk pendeta Leo. Ayo suara emasnya dari Papua. Oke. Saya minta bukan untuk saya menyanyi, tetapi hari ini kita berdiri di tanah peradaban Papua, kita menyanyi tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Saya minta bukan hanya saya menyanyi, tetapi kita menyanyi dan kita merenungkan. Kalau Otto dan Gessler sudah taruh peradaban untuk orang Papua, maka hari ini kita akan berdiri untuk kita orang punya tanah sendiri. Bukan hari ini saya mau berbicara untuk saya berbicara menyampaikan politik, tetapi saya berbicara untuk saya mau sapa saudara-saudara. Saya ini dari Papua Barat, saya bukan orang Maluku, tapi saya sudah jalan pelayanan di Papua. Untuk itu saya minta sama-sama kita nyanyi lagu Tanah Papua. Bisakah Bapak Mama dorang? Iya. Musik boleh kah kakak dorang? Musiknya belum koordinasi. Udah siap musik? Ada? Tidak ada musik. Akapela bisa kakak?
Tapi saya suara juga Bisa. kiri-kiri. Yang penting Tidak kita apa-apa. sama-sama saja. Ya. Bapak mama orang tanah Papua. Nah, Yang kaya. ya. Surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak batu adalah tanah harapan. Tanah Papua, tanah yang kaya. Surga kecil jatuh ke bumi. Bersama aku dilahirkan, hitam kulit, aku Papua, bintang kulit, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Terima kasih, shalom. Terima kasih banyak Pendeta Leo, luar biasa. Ini nge-MC juga bisa bahaya ini profesi Kayaknya saya. juga. Terancam kayaknya.